Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara, Nabi Hud alaihissalam dalam silsilah masih keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Hud diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada kaum Ad. Kaum Ad adalah kaum yang hampir sama dengan kaum Nabi Nuh alaihissalam dalam menyembah Tuhannya, yaitu menyembah berhala. Mereka membuat patung-patung atau berhala yang kemudian diberi nama Samud dan Al-Hatar. Berhala itu kemudian disembah sebagai Tuhan mereka. Mereka percaya bahwa berhala itu dapat memberi perlindungan, kebahagiaan, kebaikan, dan keuntungan, serta dapat menolak segala musibah. Oleh sebab itu, mereka tidak putus-putus sujud kepada kedua berhala itu. Kaum Ad telah sesat, mereka telah dikuasai oleh tipu daya iblis. Pada saat itu, di sana nilai-nilai moral dan akhlak tidak menjadi dasar penimbangan atau kelakuan. Tindak tanduk mereka bagaikan binatang, mereka hanya mengandalkan kependaan dan kekuatan lahiriah. Maka wajar sering timbul kerusuhan dan tindakan sewenang-wenang di dalam masyarakat. Kaum yang kuat menindas kaum yang lemah. Sifat-sifat sombong, congkak, iri hati, dengki, hasut, dan benci-membenci yang didorong oleh hawa nafsu merajalela dan menguasai penghidupan mereka. Di sana seolah tidak memberi tempat kepada sifat-sifat belas kasihan, sayang menyayangi, jujur, amanat, dan rendah hati. Demikianlah gambaran masyarakat suku Ad tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hud sebagai nabi dan rasul kepada mereka. Nabi Hud alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meluruskan kembali kehidupan kaum Ad yang telah sesat dan menyimpang dari ajaran-ajaran agama yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Nabi Hud alaihissalam ditugaskan oleh Allah untuk menyegarkan kembali ajaran-ajaran nabi-nabi yang sebelumnya, mengajak kembali masyarakat Ad yang sudah tersesat ke jalan lurus dan benar. Kaum Ad yang telah dimabukkan oleh kesejahteraan hidup dan kenikmatan duniawi sehingga tidak mengenal Tuhannya. Nabi Hud alaihissalam adalah seorang daripada kaum mereka sendiri. Ia berasal dari keluarga yang terpandang dan berpengaruh. Nabi Hud sejak kecil terkenal memiliki budi pekerti luhur dan sangat bijaksana, baik di rumah maupun dalam pergaulan dengan kawan-kawannya. Nabi Hud memulai dakwahnya dengan menarik perhatian kaum suku Ad dengan cara memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam yang ada di sekeliling mereka. Kemudian Nabi Hud alaihissalam pun menjelaskan kepada kaumnya bahwa Allah yang telah menciptakan dan mengaruniakan mereka dengan segala kenikmatan hidup. Dialah yang seharusnya mereka sembah dan bukan berhala yang mereka perbuat sendiri. Kemudian Nabi Hud menerangkan bahwa dia diperintahkan oleh Allah untuk membawa mereka ke jalan yang benar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kaum Ad, seruan dan dakwah Nabi Hud itu merupakan omong kosong. Mereka melihat bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Hud itu akan mengubah cara hidup mereka dan merusak adat istiadat yang diwarisi oleh nenek moyang mereka. Mereka dengan tegas menolak ajakan Nabi Hud itu dengan berbagai alasan dan ejekan, bahkan hinaan. Ejekan dan hinaan tersebut diterima oleh Nabi Hud alaihissalam dengan kepala dingin dan penuh kesabaran. Kaum Ad menganggap bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Hud membuat mereka meninggalkan Tuhan-Tuhan berhala mereka. Kemudian mereka mempertanyakan tentang Tuhan yang disembah oleh Nabi Hud alaihissalam yang tidak terjangkau dengan panca indera mereka. Sebaliknya, kaum Hud menyerukan agar Nabi Hud alaihissalam kembali kepada aturan nenek moyangnya. Nabi Hud alaihissalam berkata kepada mereka bahwa sesungguhnya Tuhan yang diserukan ini dapat dirasakan wujudnya dalam diri mereka sendiri. Selain itu, melihat segala ciptaannya berupa alam semesta, langit dengan matahari, bulan dan bintang-bintangnya, dan bumi beserta isinya, sangat bermanfaat bagi kamu sebagai manusia. Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus mereka sembah. Allah yang Maha Esa, tiada bersekutu, tidak beranak dan diperanakan. Ajaran agama yang dibawa Nabi Hud alaihissalam
dianggap tidak masuk akal karena menurut mereka tidak akan mungkin manusia dibangkitkan kembali dari kubur setelah mati dan menjadi tulang. Selain itu, menurut mereka azab dan siksaan yang diberitakan oleh Nabi Hud alaihissalam hanya berupa ancaman semata. Mereka menganggap berita itu omong kosong dan ancaman kosong belaka. Bahkan mereka menantang dengan adanya azab yang dikabarkan oleh Nabi Hud alaihissalam dan menganggapnya sebagai pendusta. Nabi Hud sangat terpukul akan tantangan dan pendirian kaum Ad yang tidak mau meninggalkan berhala-berhala sebagai Tuhannya. Nabi Hud alaihissalam pun berkata akan ada azab dari Tuhan dan mereka tidak akan dapat melepaskan diri dari bencananya. Nabi Hud berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala tugas yang diberikan kepadanya. Ia akan tetap berusaha sepanjang hayatnya dalam memberi tuntunan kepada kaumnya tentang jalan yang baik yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembalasan Allah terhadap kaum Ad yang kafir dan tetap memegang itu diturunkan dalam 2 tahap. Tahap pertama berupa kekeringan yang melanda ladang-ladang dan kebun-kebun mereka, sehingga menimbulkan kecemasan dan kegelisahan. Tantangan mereka terhadap janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Hud segera mendapat jawaban. Datangnya azab tahap kedua, yaitu mulai terlihatnya gumpalan awan hitam yang tebal. Kaum Ad menyambutnya dengan gembira karena menganggap itu adalah gumpalan awan hujan akan segera turun membasahi ladang-ladang yang menyirami kebun-kebun mereka. Melihat sikap kaum Ad yang sedang bersukaria, Nabi Hud alaihissalam berkata bahwa awan hitam itu bukan membawa kegembiraan, tetapi yang akan membawa kehancuran sebagai pembalasan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan kebenaran kata-kata yang pernah diucapkannya. Apa yang diucapkan Nabi Hud itu terbukti benar. Ternyata bukan hujan yang turun dari awan yang tebal itu, melainkan angin topan yang sangat dahsyat yang disertai bunyi gemuruh. Hal ini akan merusak bangunan-bangunan rumah dan harta benda dan binatang ternak. Saat itu kaum Ad menjadi panik. Mereka berlarian mencari perlindungan. Mereka juga kehilangan anak, istri, dan saudaranya. Bencana angin topan itu berlangsung selama 8 hari 7 malam, sehingga menyapu bersih kaum Ad yang congkak itu. Adapun Nabi Hud dan para sahabatnya yang beriman telah mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bencana yang menimpa kaumnya itu. Setelah keadaan cuaca normal kembali, maka pergilah Nabi Hud meninggalkan kaum Ad. Selanjutnya Nabi Hud berhijrah ke Hadramaut, menghabiskan sisa hidupnya sampai ia wafat dan dimakamkan di sana. Makamnya terletak di atas sebuah bukit dan berada pada lebih kurang 50 km dari kota Siwun. Hingga sekarang sering diziarahi orang.